Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis perpajakan Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Alika Syahrani Putri dengan NIM 23-2020-046. Yang kedua, Ingrid Putri Lamba dengan NIM 23-2020-048. Yang ketiga, Denis Armunanto dengan NIM 23-2020-050. Yang keempat, Vincentius Mikael dengan NIM 23-2020-053. Yang kelima, Friendly Axel Trainpantak Tutul dengan NIM 23-2020-056. Yang terakhir, Tirta Agung Kurniawan dengan NIM 23-2020-057. Untuk pendahuluan, jadi pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Tujuan dari pengabdian masyarakat sendiri yang pertama membantu masyarakat umum Salatiga, terutama Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga. Yang kedua, membantu masyarakat umum untuk lebih memahami proses bisnis melalui analisis serta rekomendasi yang telah diberikan oleh tim dari FEB UKSW. Yang ketiga, membantu pihak Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga agar dapat memahami kewajiban pajak yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, permasalahan mitra. Untuk permasalahan mitra yang pertama, pengurus kesulitan menarik uang pinjaman kepada peminjam yang sudah bukan karyawan ataupun guru di Semea Kristen Salatiga. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, koperasi harus menutup uang yang belum masuk dengan kas yang mereka miliki. Hal ini berdampak kepada arus kas yang mereka miliki. Yang kedua, belum adanya pengukuhan PKP. Karena belum ada pengukuhan PKP, Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga hanya melaporkan pajak PPh 21 saja tanpa adanya pembayaran. Hal ini berdampak kepada kepercayaan pihak eksternal dalam bisnis koperasi. Untuk gambaran entitas, jadi Koperasi Semea Kristen Salatiga ini berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 6 Salatiga. Koperasi Semea Kristen Salatiga memiliki pengurus 3 orang dengan 2 orang karyawan yang tidak tetap. Koperasi didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi tidak memiliki cabang dan bergerak di bidang simpan pinjam. Untuk struktur organisasi, pengawas Satyarini Budiniarti SP, Ketua Eko Pambudyo SPD, Sekretaris Reni Estiningsih SPD, Bendahara Retno Handayani SC, lalu selanjutnya karyawan, baru setelah karyawan ada anggota. Yang selanjutnya yaitu metode kegiatan. 2.1 Bentuk kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan diskusi kelompok untuk menentukan objek pajak mana yang akan dipilih untuk dilakukannya pengabdian masyarakat. Selanjutnya, setelah menentukan Koperasi Karyawan Sekolah Menengah Ekonomi Atas Kristen Salatiga sebagai objek pajak, serta juga meminta izin kepada pengurus koperasi untuk kesediaannya melakukan wawancara kelompok, maka mulailah dilakukan penyusunan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2022, kelompok pengabdian masyarakat melakukan wawancara langsung di Koperasi Karyawan Sekolah Menengah Ekonomi Atas Kristen Salatiga bersama dengan Bapak Eko Pambudyo. Kegiatan wawancara ini menanyakan perihal sejarah bisnis koperasi, latar belakang dibuatnya bisnis ini, bagaimana kegiatan koperasi berlangsung, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menunjang informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan pengabdian masyarakat. Kemudian, dalam menanyakan pertanyaan lainnya,
Kelompok pengabdian masyarakat juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membantu berkomunikasi serta dalam menerima file pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Koperasi Karyawan Sekolah Menengah Ekonomi Atas Kristen Salatiga. 2.2 Kerangka kegiatan. Berikut adalah kerangka kegiatan dari kelompok kami, kelompok 3, untuk dilakukannya pengabdian masyarakat di Koperasi Karyawan Sekolah Menengah Ekonomi Atas Kristen Salatiga. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu kondisi entitas. Di sini kita akan membahas gambaran umum entitas dan proses bisnis. Pada gambaran umum entitas, yaitu Koperasi SMEA Kristen Salatiga, itu merupakan sebuah koperasi yang bergerak pada bidang simpan pinjam yang bertujuan untuk mensejahterakan karyawan serta guru di SMEA Kristen Salatiga, terkhususnya dalam permasalahan keuangan. Koperasi ini berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 6, Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Koperasi ini juga telah berdiri atau berjalan selama 36 tahun dan beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Koperasi ini didirikan oleh beberapa kumpulan guru pada tahun 1988. Pada awalnya, koperasi ini hanya berisi beberapa orang. Nah, seiring berjalannya waktu, makin lama anggotanya semakin banyak. Dalam pembangunan koperasi ini, motivasi untuk mengawali bergeraknya usaha koperasi ini dikarenakan keinginan dari SMEA Kristen Salatiga untuk dapat membantu karyawan serta guru dalam meminjamkan biaya untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya masuk kuliah, SMA, SMP, dan lain-lain. Pertama kali koperasi ini didirikan beranggotakan beberapa guru dari SMEA Kristen Salatiga, lalu berkembang hingga menjadi sekarang 3 pengurus serta 2 karyawan yang tidak tetap. Dalam hal pengurusannya, koperasi ini memiliki guru dari SMEA Kristen Salatiga yang akan diganti selama 2 tahun dan akan terus berganti ketika masa jabatannya habis. Dikarenakan posisi sebagai pengurus dari koperasi itu bisa dianggap sebagai sebuah pelayanan, bukan merupakan jabatan yang dapat terus diemban hingga lama. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Hal ini bertujuan agar semua guru di SMEA Kristen Salatiga mampu melakukan pelayanan kepada karyawan dan guru lainnya melalui jabatan sebagai pengurus koperasi SMEA Kristen Salatiga. Hingga saat ini, koperasi SMEA Kristen Salatiga ini memiliki total anggota hingga 51 orang yang terdiri dari 19 laki-laki serta 32 perempuan. Seluruh pelanggan dari koperasi SMEA Kristen Salatiga ini adalah seluruh guru dan karyawan di SMEA Kristen Salatiga yang masih bekerja ataupun yang telah pensiun. Untuk proses bisnis, dalam prosesnya, koperasi ini berjalan dengan cara meminjam uang yang akan mengajukan berkas yang dibutuhkan dalam permohonan dana. Setelah berkas itu dibuat, maka harus meminta tanda tangan kepada kepala sekolah SMEA Kristen Salatiga untuk meminta persetujuan sebagai pemenuhan syarat untuk dapat melakukan peminjaman dana. Kemudian, setelah berkas sudah disetujui, maka akan diserahkan kepada pihak koperasi untuk ditindaklanjuti. Dan juga akan ada batasan peminjaman dana untuk guru dan karyawan tetap akan memiliki batasan peminjaman uang yang lebih tinggi dibandingkan guru dan karyawan yang tidak tetap. Nah, koperasi ini juga mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah dengan penarikan pinjaman per bulannya. Dikarenakan ada beberapa anggota yang sudah pensiun tetapi masih menjadi anggota koperasi. Sistem yang dijalankan oleh koperasi ini adalah dengan cara memotong gaji secara langsung ketika adanya peminjaman. Tetapi untuk anggota yang sudah tidak menjadi guru atau karyawan akan kesulitan untuk dipotong secara langsung dikarenakan tidak adanya gaji yang mereka terima. Nah, untuk mengatasinya dengan cara datang langsung ke rumah anggota yang bersangkutan untuk meminta pembayaran. Akan tetapi, terkadang terdapat kendala tambahan yang harus dihadapi seperti dengan adanya COVID-19 di awal tahun 2020 yang menyulitkan pihak koperasi dalam menarik uang tersebut. Sehingga dengan adanya kendala ini, koperasi dalam menerima uang yang mereka pinjamkan akan mengalami kesulitan. Hal ini juga dapat memberikan kemudahan dari anggota yang kesulitan
untuk datang ke sekolah untuk membayarkan pinjaman. Nah, beberapa aplikasi yang mungkin dapat mampu membantu proses ini seperti Dana, OVO, M-Banking, dan sebagainya. Nah, untuk sistem penggajian koperasi ini tidak menggunakan sistem gaji bulanan, melainkan dengan cara menggunakan sistem pembayaran uang kehormatan atau biasanya disebut dengan sistem bagi hasil, yang artinya pembagian hasil keuntungan berupa uang akan diberikan setiap 1 tahun sekali. Nah, pada awalnya koperasi ini bermula dari adanya keinginan para guru untuk memberikan wadah yang dapat mensejahterakan anggotanya, sehingga pembayaran yang didapatkan oleh pengurus merupakan uang kehormatan. Nah, dalam Koperasi Semea Kristen Salatiga ini, untuk pencatatan keuangannya masih dilakukan dengan secara tradisional, sehingga sampai saat ini belum terkomputerisasi, yang menyebabkan pencatatan belum terstruktur secara sistematis. Dalam badan usaha koperasi ini juga tidak luput dari kendala pembuatan secara pencatatan siklus keuangan yang disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran oleh anggota. Nah, dalam pendapatannya selama 1 tahun, koperasi itu mendapatkan pendapatan sebesar kurang lebih Rp58.775.972. Sedangkan total beban setiap tahun yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh Semea Kristen Salatiga adalah sebesar Rp38.198.058. Nah, beberapa produk yang dijual oleh koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga ini adalah seperti beras, kecap, minyak, pasta gigi, sabun, gula, dan Indomie. Produk-produk yang dijual ini bermanfaat gitu untuk menambah pemasukan dari koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga. Bab 4. Hasil kegiatan dan pembahasan. Pada bagian ini merupakan penjabaran dari pengamatan yang telah kami lakukan di Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga. Yang pertama, PPh 21 karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Biasanya pajak penghasilan tidak dibayarkan secara langsung oleh karyawan karena menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk menghitung hingga melaporkan pajak utang. Di sini yang menjadi objektif itu adalah penghasilan baik berupa gaji maupun upah yang diterima oleh karyawan Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga. Dalam hal ini dinamakan uang kehormatan. Untuk subjeknya sendiri, yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Dalam hal ini adalah karyawan Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga itu sendiri. Kemudian di sini selanjutnya bisa kita lihat perhitungan, ada tabel perhitungan pajak karyawan full time bisa dilihat. Kemudian untuk analisis pajaknya sendiri, Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga memberikan uang kehormatan kepada karyawannya setiap 1 tahun sekali. Koperasi melakukan pemotongan PPh 21 dari uang kehormatan tersebut setiap bulan Januari. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja full time, Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga tidak perlu melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21. Hal tersebut dikarenakan penghasilan yang mereka terima masih di bawah kriteria penghasilan tidak kena pajak. Oleh sebab itu, mereka belum memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Sehingga dengan melihat adanya fenomena ini, koperasi diharapkan mampu untuk menentukan diri sebagai PKP dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan mendaftarkan diri sebagai PKP, maka akan memberikan manfaat bagi koperasi untuk dapat melakukan restitusi serta akan dipandang sebagai usaha badan legal dan tahu. Dan Koperasi Karyawan Semea Kristen Salatiga juga akan mudah untuk mendapatkan pemasukan investasi dengan dilihatnya koperasi sebagai usaha yang taat dan tertib dalam pembayaran pajaknya. Selanjutnya ialah SHU. Sisa hasil usaha merupakan surplus maupun defisit yang didapatkan oleh koperasi. Penarikan pajak ini didapat dari hasil usaha atau pemasukan yang diperoleh koperasi salah satu periode pengakuntansian entitas tersebut. Dalam penghitungannya, SHU telah dikurangi oleh pengeluaran atas berbagai beban yang diperlukan oleh koperasi tersebut.
Peraturan mengenai sisa hasil usaha juga diatur pada pasal 1 ayat 12 UU nomor 17 tahun 2012. Pada UU tersebut diterangkan bahwa laba yang didapatkan oleh koperasi akan dibagikan kepada anggota atas simpanan pokoknya. Pembagian dari SHU ini kepada anggota saat koperasi menerima laba. Objeknya ialah sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga selama satu periode berjalan. Subjeknya ialah koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga yang dipotong melalui pajak sisa hasil usaha dan tarifnya ialah sebesar 10%. Berikut ini ialah tabel perhitungan sisa hasil usaha milik koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga. Selanjutnya ialah analisis pajak. Koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga selalu mendapatkan sisa hasil usaha melalui kegiatan simpan pinjam maupun pertokoan yang mereka miliki. Sisa hasil usaha ini akan dibagikan kepada anggota maupun pengurus serta karyawan yang tergabung di koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga. Namun, sebelum akan dibagi harus dilakukan pemotongan pajak sebesar 10% yang akan dibayarkan tiap awal tahun. Kemudian setelah dilakukan pemotongan, pajak akan dibagikan sesuai porsi kepada anggota, pengurus, dan karyawan yang bekerja. Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok kepada koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga, maka ditemukan kesimpulan yaitu koperasi karyawan merupakan sebuah entitas bisnis yang mewadai para anggotanya dalam menghadapi kesulitan keuangan. Koperasi karyawan Semea Kristen sendiri dikepalai langsung oleh karyawan dan guru Semea Kristen Salatiga, sehingga bukan gaji yang akan diterima oleh karyawan dan guru, melainkan uang kehormatan yang akan dibayarkan setiap 1 tahunnya. Koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga melakukan pelaksanaan pelaporan pajak sebanyak 2 kali, yang terbagi menjadi PPh 21 dan pajak sisa hasil usaha. Untuk pajak PPh 21, koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga hanya melaporkan saja pajak tersebut, tapi tidak melakukan pembayaran. Dikarenakan setelah perhitungan yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga belum memenuhi adanya nilai PKP yang dapat dilakukan untuk mencukupi adanya pembayaran, sehingga koperasi hanya perlu melaporkannya saja. Lalu, pajak yang kedua yaitu pajak sisa hasil usaha. Untuk pajak GSHU sendiri, koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga perlu membayarkannya. Untuk pajak sisa hasil usaha sendiri merupakan pajak yang harus dibayarkan sebelum dibagikan kepada anggota maupun guru dan karyawan yang bertugas di koperasi karyawan ini. Tarif yang dibayarkan yaitu sebesar 10% dari sisa hasil usaha setiap akhir periode. Kemudian, untuk rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan kepada koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga, yaitu untuk agar segera melakukan adanya pengukuhan PKP, sehingga pembayaran PPh 21 dapat dilakukan, tidak hanya dilaporkan saja. Dikarenakan, jika PKP telah dikukuhkan, maka banyak benefit yang akan diterima oleh koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga, yaitu badan akan dianggap sebagai entitas yang berdasar pada hukum, dianggap sebagai entitas yang selalu rajin membayarkan pajak, serta dapat dianggap sebagai entitas yang terpercaya. Oleh karena itu, sebaiknya koperasi Semea Kristen Salatiga dapat mempertimbangkan rekomendasi dari kelompok pengabdian masyarakat. Kelompok kami juga menyarankan kepada koperasi karyawan Semea Kristen Salatiga untuk dapat melakukan penerimaan pembayaran secara daring, sehingga dapat mempermudah para anggota untuk membayarkan pinjaman yang telah mereka lakukan. Dikarenakan dengan melihat adanya COVID-19 serta PPKM yang masih tinggi di wilayah Salatiga, sehingga dengan adanya pembayaran secara daring mampu membantu serta memberi bantuan juga kepada koperasi karyawan dalam adanya transaksi pembayaran dan penerimaan uang pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata maupun usapan yang telah kami lakukan, kami mohon maaf.
Terima kasih dan Tuhan memberkati.